Kita harap ini tidak jadi KM50 jilid 2. Ininya ya, dugaan rekayasanya ya. Benar-benar serius, benar-benar transparan, meskipun kita dengan berat hati sebagai masyarakat. Itu kan melacurkan intelektual mereka juga. Mereka sebenarnya orang-orang pinter, orang-orang yang punya hati nurani, tapi menutupi sedemikian rupa. Jadi keahlian, kecerdasannya, nuraninya digunakan untuk menutupi hal yang benar. Ini kan menurut saya bisa mati berdiri itu lama-lama orang yang begitu. Maka saya katakan, saya pinjam lagi-lagi slogan itu, jangan mau kalah. Negara tidak boleh kalah dengan kebejatan oknum, negara tidak boleh kalah dengan kekerasan oknum, dengan institusi juga lebih besar dibanding oknum itu sendiri kan. Terima kasih untuk Cak Slamet dan PKAD yang membersamai kita saat ini untuk membahas bahasan terkait dengan kasus ya tembak-menembak atau penembakan lah gitu yang memang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang banyak keganjilan dan juga banyak juga hal-hal yang memang menjadi tanda tanya besar di masyarakat. Tanda tanya besar itu sebenarnya tidak akan muncul ketika memang prosesnya itu masuk di akal atau make sense lah gitu. Karena sesuatu yang janggal itu pasti menjadi tanda tanya masyarakat, apalagi terkait dengan institusi, dalam hal ini kepolisian kan gitu. Nah, jadi ini yang memang jadi perbincangan dan juga menjadi kontroversi. Nah, adapun sebenarnya hal-hal tersebut ada beberapa pihak yang memang menyamakan dengan kasus KM50 gitu kan, seperti itu. Sebenarnya saya juga sedikit banyak sama dengan masyarakat secara umum berkomentar yang memang ada kemiripannya saya sudah jelaskan di beberapa media, antara lain ada delay penyampaian informasi dari saat kejadian ke pengungkapan gitu kan. Jadi kejadiannya itu kalau yang KM50 pada pukul dini hari ya pukul 1 pukul 3, tapi baru diungkapnya siangnya gitu kan. Dan ini dalam pandangan masyarakat, terutama pandangan pribadi, ini nggak lazim. Kenapa? Karena yang umum itu kan kalau misalnya dalam hal misalnya ada tindakan dari kepolisian kepada selaku aparat penegak hukum kepada pihak-pihak yang memang melanggar hukum gitu ya, diduga melanggar hukum, itu pastikan ada tindakan-tindakan yang sesuai prosedur, yang itu berjalan sesuai dengan ritme yang simultan kan, seperti itu kan. Tidak ada yang mengalir begitu aja. Misalnya kita sama-sama tahu misalnya ada penggerbekan kasus narkoba, kemudian ada penggerbekan teroris gitu kan. Itu sudah ini kalau misalnya natural gitu kan, dan memang tidak ada dugaan hal-hal yang memang ditutup-tutupi gitu, itu langsung misalnya ada laporan, kemudian diterjunkan tim, kemudian ada garis polisi, kemudian ada ya berita atau secara objektif ada media yang datang, seperti itu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama masih itu kalau kasus yang Brigadir J dan Barada E itu kan dari hari Jumat kalau saya tidak salah sampai hari Senin itu ada kejadiannya Jumat ya. Informasi yang saya dapat kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian baru diungkap, baru disampaikan gitu kan, itu kurang lebih hari Seninnya kan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada dugaan bekas penganiayaan atau siksaan gitu kan, atau hal-hal yang memang tidak lazim dalam suatu kejadian yang hanya penembakan murni, seperti itu kan. Nah, itu kita sama-sama tahu lah, banyak berseliweran di media sosial kan, banyak foto-foto atau dokumentasi jenazah kan, seperti itu, baik yang KM50 maupun yang
beberapa saat ini jadi kontroversi terkait Brigadir J dan Baradae. Kemudian yang ketiga, ada pernyataan supaya langsung menguburkan tanpa melihat jenazah gitu kan. Hal tersebut juga mirip, ada juga ya di kasus KM50 juga disampaikan ada informasi seperti itu. Bahkan waktu itu kami dari tim kuasa hukum bersama keluarga disampaikan sudah nanti pihak kepolisian akan langsung membawa itu ke lokasi penguburan, di mana lokasi penguburannya gitu kan. Karena ini sudah dimandikan, sudah siap untuk dikuburkan seperti itu. Ini sama juga gitu kan informasi yang saya dapat terkait dengan Brigadir J itu. Kemudian yang keempat, keterangan yang berubah-ubah gitu kan. Keterangan terkait dengan kondisi peristiwa dan juga hal-hal terkait peristiwa tersebut gitu kan. Itu berubah-ubah gitu kan. Nah, kita sama-sama tahu lah, saya tidak usah gambarkan karena itu sudah gamblang. Mungkin nanti bisa digali lebih lanjut oleh narasumber lain. Kemudian yang kelima ada keterangan yang tidak masuk akal. Nah, ini dia kronologis dengan fakta jenazah gitu kan. Nah, kalau yang KM50, qadarullah, saya karena ada kasus yang Habib Bahar kemarin, itu jadi saya baca tuh jadinya. Jadi baca dan juga meneliti dan juga menelaah serta menelusuri lebih lanjut terkait dengan vonis KM50 di Jakarta Selatan waktu itu. Nah, itu ternyata ketika kasus sidang Habib Bahar ya yang di Bandung, itu kan dihadirkan ahli-ahli forensik juga yang memang memeriksa jenazah. Ternyata keterangannya tidak sinkron dengan, maksudnya fakta jenazah itu tidak sinkron dengan kronologis yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini oknum polisi yang memang diduga melakukan hal tersebut gitu kan, melakukan penembakan tersebut gitu kan, melakukan pembunuhan tersebut gitu. Itu nggak sinkron. Ada yang si otopsi mengatakan semua tembakan dari depan. Nah, pada kronologi saya baca di vonis ada tembakan dari belakang gitu kan. Kemudian yang menarik ada juga banyak iga yang patah gitu kan. Di iga nomor 5, nomor 6, berarti kan bawah. Kalau itu diakibatkan tembakan itu di atas semuanya gitu kan. Itu kan apa perlunya belok ke bawah gitu kan. Kemudian ada yang iga patah di belakang aja, di depan enggak. Ini kan berarti enggak kena tembakan, karena kalau kena tembakan kan dia lurus tuh pasti. Atau minimal dia merusak iga yang lainnya, ini belakangnya aja ada gitu kan. Kemudian ada lagi yang menarik terkait dengan ada yang salah satu syuhada itu korban KM50, murid-murid Habib Rizik itu, ada yang pahanya itu terkena tembakan tembus kanan ke kiri, tapi paha kirinya nggak tembus. Kemudian menurut kronologis dia itu duduk di sebelah kiri gitu. Ternyata di sebelah kiri dia itu jejer berempat. Yang sebelah sana 3 jejer di kanannya dia itu, di kanan korban itu nggak ada yang ketembak kakinya. Apa mungkin dalam tembak menembak itu yang dikatakan ya tembak menembak itu kaki terus tembus gitu kan yang kanan, tapi tanpa mengenai yang orang-orang sebelah kanannya gitu. Apa sepanjang perjalanan dia ngangkat pahanya tinggi-tinggi gitu kan, ini kan nggak masuk akal gitu kan. Nah, ada hal-hal lain banyak sekali gitu kan yang kalau saya sampaikan ini bisa sampai acara selesai, karena kan fakta terkait jenazah itu kan hasil otopsi, kemudian foto-foto yang ditujukan di saat sidang Habib Bahar itu memang kita publish, kita disclose semuanya kan seperti itu. Nah, begitu juga yang Brigadir J ini gitu kan, ada yang katanya ada jarinya ada yang putus gitu kan, ada yang patah, ada juga luka-luka sayatan dan lebam gitu kan. Kemudian ada keterangan yang saya dengar itu akibat pistol kena jari kemudian memantul atau apa gitu ke dadanya gitu kan. Hal-hal ini menurut saya tidak bisa diterima oleh akal sehat, saya yakin gitu kan, dan juga dari pihak masyarakat, karena aneh dan janggal, tidak didesain tanda petik dengan baik lah seperti itu. Kemudian banyak hal yang terkait dengan keterangan jenazah, saya hanya mengutip dari berita gitu kan, kurang lebihnya gitu, dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian secara resmi. Kemudian lagi yang keenam, CCTV mati. Nah, ini menarik nih. Kalau menurut saya secara pribadi dari masyarakat umum gitu ya, lebih baik kalau begitu dibanding buang-buang anggaran atau buang-buang dana untuk pasang CCTV, kalau setiap kejadian mati mendingan nggak usah dipasang kan begitu kan. Tiap dipasang mati, tiap kejadian yang urgent mati gitu kan. Nah, ini menurut saya hal-hal yang menurut saya jadi perhatian juga gitu kan. Ditambah ternyata ada berita ya yang saya dengar juga di media, saya baca di media bahwa ketua RT ada yang mengatakan ada yang mengganti CCTV itu saat setelah kejadian atau pada saat setelah kejadian gitu ya, beberapa hari atau beberapa saat setelah itu gitu kan. Jadi itu jadi tanda tanya juga gitu kan. Atau saya bilang bukan mati ya, mungkin ada dugaan sabotase gitu kan, seperti itu. Itu juga yang terjadi pada CCTV di jalan tol di sekitar KM50 yang menurut beberapa pihak ada informasi diambil alih atau diambil oleh pihak kepolisian, dan kurang lebih seperti itulah intinya CCTV itu nggak bisa didapat lah seperti itu kan. Nah, padahal di situ kan mengungkap semuanya. Nah, kemudian yang ketujuh, ada banyak fakta yang tidak diungkap gitu kan. Artinya kalau kita mau bicara suatu kasus pidana ini kan kita harus melihat tidak bisa ansih bagaimana tindakan pidana itu terjadi.
ada motifnya kita mesti pelajari. Kemudian ada hal-hal yang memang berkaitan dengan perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan, sehingga kalau hilang satu bagian itu akan membuat sesuatu tidak terang benderang dan malah mengemuka dugaan rekayasa gitu. Itu menurut saya yang harus dihindari gitu loh, kalau memang ada tim pencari fakta terkait dengan kasus ini. Yang terakhir adalah HP dan baju yang dikenakan saat kejadian juga tidak dikembalikan ke keluarga. Ini hal yang sama di KM 50 juga gitu. Handphone, pakaian yang dikenakan itu oleh para korban itu tidak dikembalikan oleh pihak keluarga. Kalau yang KM 50 alasannya perkara masih berlanjut gitu kan, itu sebagai barang bukti gitu kan, seperti itu. Dan kalau yang ini kemarin juga ayahanda dari korban Brigadir J itu mengatakan kembalikan handphone dan buka CCTV gitu, seperti itu. Itu yang menurut saya kejanggalan-kejanggalan yang secara umum masyarakat secara kasat mata bisa memperhatikan itu gitu kan. Nah, makanya ini jadi PR khusus lah gitu kan, kalau memang tim khusus ini bekerja profesional, independen, profesional, proporsional, dan juga adil gitu kan, itu tugasnya Pak Wakapolri, Pak Irwasum, Pak Kabar Eskrim, dan juga AS SDM, termasuk juga Provos dan Paminal. Timnya kan seperti itu. Yang saya dengar tuh ada 6 orang lah kurang lebih gitu kan, tim khusus itu. Nah, itu tujuannya kalau saya tidak salah oleh Pak Kapolri dibentuk untuk menjawab keraguan publik gitu kan. Nah, kita harap, ini harapan ya, bukan tuduhan, sekali lagi, ini harapan. Kita harap ini tidak jadi KM 50 jilid 2. Ininya ya, dugaan rekayasanya ya. Artinya benar-benar serius, benar-benar transparan gitu kan. Meskipun gitu kan, meskipun kita dengan berat hati sebagai masyarakat gitu kan. Kenapa? Ya sekarang kalau terjadi sesuatu tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian, terus gimana kita mengadukan gitu kan? Kalau ke polisi juga, maka objektivitasnya akan sangat diragukan kan, seperti itu. Nah, makanya di beberapa instansi itu ada tim pengawas gitu kan, ada tim pengawas yang itu organnya itu pihaknya itu di luar dari organ tersebut gitu kan. Itu kan sebenarnya yang bisa menjawab keraguan publik untuk mengawali proses penegakan hukum yang berkeadilan itu. Nah, kalau misalnya yang melakukan kemudian yang terlibat, yang memeriksa semua pihak dari mereka, terus kita mau mengharapkan keadilan di situ secara nurani, berat, jujur saja gitu kan. Berat itu kenapa? Karena secara akal sehat itu nggak bisa diterima, jujur saja seperti itu kan. Dan juga secara fakta demikian juga, mau bukti ya kayak 50 itu buktinya kan begitu. Itu kita dari keluarga korban mengharapkan itu disesuaikan melalui Undang-Undang Peradilan HAM gitu kan, Undang-Undang 26 tahun 2000, bukan peradilan biasa gitu kan. Kenapa? Karena di peradilan HAM itu selain secara unsur memenuhi sebagaimana ketentuan Undang-Undang 39 tahun 99, juga itu lebih menjamin ya objektivitas dari proses tersebut, seperti itu. Jadi secara hukum juga memenuhi syaratnya, juga secara objektivitas itu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi akal sehatnya itu berjalan gitu. Jangan akal sehat itu dilawan dengan akal bulus. Ya repot. Kenapa? Karena pasti akal bulus itu kalau di backing oleh kekuasaan pasti menang gitu, menang di dunia ya, maksud saya ya, seperti itu. Jadi mari kita sama-sama memantau, mendoakan kepada pihak kepolisian untuk dapat menjawab keraguan tersebut supaya keraguan masyarakat ini hilang. Masyarakat itu sudah sangat ragu, jujur saja. Kemudian jangan sampai nanti ada quote-unquote dagelan jilid 2 gitu loh. Ternyata dulu kan kalau saya nggak salah waktu KM 50 juga dibentuk tim. Yang qadarullah kalau saya tidak salah timnya adalah ketuanya Pak yang sekarang Pak Ferdi Sambo kan, Pak Kadif Propam ini gitu kan. Artinya jangan ini nanti menjadi pengulangan gitu loh, karena hanya keledai yang terjebak, yang keceblos di lubang yang sama 2 kali gitu. Kita sebagai orang yang memiliki akal sehat ya jangan seperti itu gitu. Itu yang kita sangat harapkan. Artinya berat tanggung jawab tim khusus ini gitu kan. Nah, kita tetap, tapi yang namanya dibanding nggak ada sama sekali kan gitu, ya sudahlah, kita ini jelas kita pantau, kita doakan dan kita dukung supaya tim ini bekerja dengan profesional, tapi ya harus transparan. Nah, saya mau katakan gini, kalau saya nggak salah kemarin saya baca juga dari media, pemeriksaannya tertutup, di kediaman beliau itu tertutup. Ya gimana kita mau bisa yakin pemeriksaannya tertutup kan begitu. Kemudian ada media yang diintimidasi juga
Padahal media itu kan dan masyarakat sebagai check and balance gitu kan, sebagai pihak-pihak yang menjalankan kewajibannya tanpa dibayar kan begitu kan, untuk melakukan proses koreksi dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Nah kalau itu diberangus kemudian prosesnya ditutup terus kita mengharapkan transparansi, yang transparan apa terus kan begitu kan? Prosesnya dimulai dengan pemeriksaan jeruk makan jeruk gitu kan, kemudian tertutup. Apa yang kita harapkan gitu, makanya belum ada kata terlambat, marilah kita buka ini semuanya gitu kan, jangan sesuatu yang keliru itu dipelihara gitu kan, karena memang itu nggak bagus, apalagi ini institusi gitu kan, jangan institusi itu kalah oleh perorangan. Institusi itu adalah bagian dari negara, dan negara, saya pinjam kata-kata dari pihak yang memang beberapa kali dari pihak-pihak yang kontra dengan kita dalam beberapa hal mengatakan negara nggak boleh kalah oleh kekerasan. Nah, saya juga mau minjam kata-kata itu. Negara, institusi tidak boleh kalah oleh hal yang negatif, oleh kekerasan, oleh kekejian, oleh pembunuhan, kan begitu kan. Nah, negara harus hadir, jangan mau kalah gitu kan. Negara tidak boleh kalah oleh oknum, kan begitu. Itu saja, Cak, sementara yang saya bisa sampaikan untuk mengawalinya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Ya, kalau pertanyaannya tadi yang saya tangkap, apakah bagaimana terkait dengan para syuhada ya, yang KM50 dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan, kalau saya lihat tetap saja nggak akan mungkin. Karena gini, proses yang terjadi di persidangan di Jakarta Selatan tempo hari, itu jelas banyak fakta yang nggak digali oleh pihak kejaksaan ya. Saya nggak tahu nggak digali itu karena kurangnya intelektualitas atau memang sengaja untuk itu gitu loh. Karena kita yang kasus Habib Bahar itu yang hoax terkait dengan kondisi syuhada itu saja kita bisa buka semua gitu loh, bagaimana keganjilan, kejanggalannya seperti itu. Dan itu sebenarnya suatu hal yang memang harus diungkap untuk kita kalau kita memang konsisten untuk menggapai keadilan, dan hukum itu digunakan untuk menegakkan keadilan. Hukum itu untuk sebagai apalagi pemidanan itu sebagai alternatif terakhir, ultimum remedium untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Kan begitu, untuk mencapai masyarakat yang adil, tentram, aman, nyaman seperti itu kan. Karena kenapa? Karena hukum itu menjadi sesuatu yang berfungsi sebagaimana mestinya. Kali ini kan tidak. Kita belak-belakan saja gitu kan, bahwa keluarga itu tidak mendapat keadilan di sini gitu loh. Seperti itu. Makanya oleh karena itu itu sangat tidak mungkin kalau kita masih berpedoman pada proses yang sebelumnya sudah terjadi di persidangan di pengadilan negeri, kemudian ada kasasi kan, karena memang onslah kan seperti itu. Nah jadi sangat tidak mungkin kalau seandainya itu berproses melalui peradilan HAM sebagaimana amanat Undang-Undang 26 tahun 2000, itu mungkin, itu ada kemungkinan, karena ya tadi saya bilang nggak ada jeruk makan jeruk gitu loh. Bagaimana bisa, kan kita sering lihat tuh kalau kita perlakuan tidak adil atau kriminalisasi oleh pihak kepolisian, terus kita ngadu ke siapa? Ke polisi juga ya, gimana gitu kan. Nah seperti itu yang menurut saya udah ada undang-undangnya, sudah ada juga toolsnya, tinggal dipakai. Kita mau apa enggak makainya, kan begitu. Itu soal yang KM50. Kemudian bagaimana soal yang kasus Brigadir J ini gitu. Ya kalau saya lihat tadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa bagaimana kita bisa mau mendapatkan keadilan dan keterbukaan. Kalau prosesnya aja saya dengar kemarin ya, koreksi kalau saya salah, itu informasinya pemeriksaan atau olah TKP tertutup lah. Gimana olah TKP tertutup gitu, kita bilang ini akan transparan, akuntabel, terbuka, prosesnya tertutup gitu kan. Nah, sulit untuk mengharapkan itu gitu. Dan saya kalaupun nanti muncul skenario lain selain yang diungkapkan oleh Mas Ahmad tadi gitu kan, di luar itu misalnya seandainya itu terjadi, saya yakin malah akan kontraproduktif juga dengan tujuan ini, untuk semua ini untuk diungkap sebagaimana keinginan masyarakat gitu kan, seperti itu. Saya khawatir gitu malah itu malah akan tambah menutup lagi. Kenapa? Karena itu memberikan celah kekhawatiran, bukan kita menjustifikasi, bukan. Kemarin ada beberapa celah kan di konferensi pers penjelasan itu, karena celah itu tim ini malah berusaha sebisa mungkin untuk menutup celah itu gitu kan, dengan rekayasa lainnya. Lah kalau itu yang terjadi, rusaklah lama-lama kan, akhirnya proses penegakan hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dan orang makin antipati gitu kan.
sebagaimana banyak adagium atau apa pendapat masyarakat kan, makin banyak aturan malah makin sedikit keadilan kan begitu. Jadi janganlah akal sehat masyarakat ini dilukai oleh akal bulus yang bertujuan untuk menutupi oknum-oknum tertentu terkait kasus ini ya. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita mulai secara proporsional itu kan jelas sebenarnya sederhana kok. Ini ada petinggi Polri yang istrinya menurut keterangan diperlakukan tidak senonoh. Kemudian yang bersangkutan diambil tindakan tegas oleh anak buahnya yang lain. Kan sederhana, ya tinggal dibuktikan aja. Nih begini, seperti itu kan. Oh ternyata tidak benar, kronologisnya seperti ini. Itu sebenarnya dimulai sederhana, Cak. Dengan kronologis sesuai apa adanya. Selesai itu beres. Kalau memang salah, ya tinggal minta maaf. Kemudian ya diproses gitu kan. Kan apa namanya, negara ini ada mekanismenya gitu kan. Yang jelas ini dibuka dulu gitu loh. Kalau saya boleh kasih saran nih kepada pihak yang terkait penanganan masalah ini. Dibuka aja semuanya. Kemudian nanti ya dijelaskan seperti ini. Toh itu kan apa namanya, apa kita mau begitu terus ya, begini terus maksud saya. Apa kita mau begini terus? Ada kejadian kayak sedemikian rupa gitu kan, capek gitu loh. Dan akhirnya apa? Itu kan melacurkan intelektual mereka juga. Mereka sebenarnya orang-orang pinter, orang-orang yang punya hati nurani, tapi menutupi sedemikian rupa. Jadi keahlian, kecerdasannya, nuraninya digunakan untuk menutupi hal yang benar. Ini kan menurut saya bisa mati berdiri itu lama-lama orang yang begitu. Ada yang lurus dibengkok-bengkokin gitu loh. Mau sampai kapan gitu loh? Anda mau mewariskan dagelan-dagelan ini kepada anak cucu. Oh, kalau ini menjadi presiden buruk loh. Udah waktu KM 50 seperti itu. Ya kali ini yang melibatkan sesama institusi juga begitu. Ya maksudnya di dalam institusi itu ya. Jangan seperti itu gitu loh maksud saya. Jangan mengorbankan satu dua pihak oknum demi apa institusi itu sendiri gitu loh. Maka saya katakan, saya pinjam lagi-lagi slogan itu, jangan mau kalah. Negara tidak boleh kalah dengan kebejatan oknum, negara tidak boleh kalah dengan kekerasan oknum, dengan institusi juga lebih besar dibanding oknum itu sendiri kan. Gitu. Terlepas dari pro dan kontra pendapatnya Pak Mahfud itu sebenarnya menjelaskan gitu loh yang tadi diulas oleh Pak Mas Ahmad tadi kan, itu sebenarnya sedikit banyak publik tercerahkan tanda petik ya. Oh ini seperti ini. Tadi kan udah jelaskan, dia ini bukan kabar eskrim, dia itu bukan reserse, dia propam. Artinya nggak ada urusan kalau mudah. Nah kalau dia, ini saya dengar tadi beritanya informasinya ada arah untuk itu menonaktifkan itu kan. Nah kalau memang benar gitu kan, jangan dinonaktifkan itu tujuannya untuk menutupi juga gitu loh. Oh dia dinonaktifkan sudah jadi korban. Maksud saya kronologisnya dibuka dulu semua apa adanya. Nah, kalau kronologis sudah terbuka, oh seperti ini kejadiannya, dia diperlakukan begini, ya tinggal dihukum, selesai. Itu akan jadi catatan tinta manis gitu loh. Ya, tinta emas gitu loh. Oh ternyata profesional pihak kepolisian dalam hal ini gitu kan. Oh ternyata Pak Kapolri punya kredibilitas baik dalam hal ini gitu kan. Nah, maksud saya, ya kalau itu sudah terjadi, mari kita lanjutkan yang selanjutnya apa? Yang KM 50, ayo dibuka semuanya. Kan enak, bisa tidur nyenyak gitu loh. Kayak kita Cak, tidurnya nyenyak gitu loh. Nggak ada yang kita pikiran nih, belum membohongi orang lain itu mungkin sesuatu yang biasa ya. Tapi membohongi diri sendiri itu nggak bisa tidur, bener deh. Nggak bisa tidur, sakit-sakitan ntar malah gitu kan. Udahlah, dibuka aja gitu kan, biar tidurnya juga nyenyak gitu loh. Nggak usah ditutup-tutupi gitu kan, enak. Setelah itu baru kayak 50 seperti ini kejadiannya. Enak gitu loh. Sekarang kekuasaan di mana sekarang? Emang yang memegang kekuasaan Cak Slamet? Novel Makmumin atau Pak Samad kan bukan. Yang memegang kekuasaan juga mereka kok, buktiin. Habis itu dilepas aja udah nggak apa-apa. Yang penting publik itu kebuka seperti ini gitu loh. Jangan publik dibohongi. Kan publik ini persepsinya jadi gini. Oh kita ini ngerasa dibohongin gitu kan. Atau kok pada goblok banget ya mereka ya. Kasarnya seperti itu gitu loh. Kita aja nggak sebodoh itu gitu. Nah maksud saya hilangkan dulu persepsi itu, buka semua apa adanya. Masalah habis itu dibebaskan, terserah kan mereka yang punya kuasa. Maksud saya kekuasaan udah di tangan Anda, nggak usah risau gitu loh. Mau dibebasin semua juga bisa kan gitu loh. Kan bisa dibikin undang-undangnya. Beres itulah gitu loh maksud saya. Tapi jangan membohongi gitu loh. Kebiasaan bohong itu nggak bagus. Seperti itu. Itu Cak. Ya, Pak Gasis. Terima kasih Pak Gasis.